Kabupaten Purwakarta ini baru 3 desa yang statusnya menjadi desa maju. Pendapatan desa itu keuntungan ya, maksudnya keuntungan dalam 1 tahun itu ada yang mencapai angka 50 juta. Kemudian PADES-nya ada yang mencapai 20 juta. Nah, PADES itu kan dikembalikan lagi ke masyarakat gitu. Ketemu lagi dengan kita Pojok Alif. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak masih tentang rubrik kebijakan publik mungkin. Kali ini telah hadir bersama kita Kang Arif Syahid atau Syarif Hidayatullah ya Kang ya. Beliau adalah koordinator tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Purwakarta. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dinamika di desa. Langsung saja barangkali. Terus Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah berapa tahun sih Pak program pendamping desa ini di Purwakarta? Di Kabupaten Purwakarta, pendamping desa mulai ditugaskan itu tahun 2014 Maret ya. Tapi kalau melihat regulasinya berdasarkan Undang-Undang Desa itu dari tahun 2014. 2014. Ya. Jadi teman-teman mulai kegiatan di lapangan atau ditugaskan mulai Maret 2016. Berarti hari ini ada berapa orang misalkan Pak, tingkatannya kecamatan apa atau misalkan? Kalau secara struktur mungkin dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat desa itu terdiri dari manajemen nasional ya. Kemudian ada di tingkat provinsinya disebut dengan konsultan manajemen wilayah. Konsultan pendamping wilayah ya, atau yang disebut dengan KPW. Kemudian di tingkat kabupatennya ada tenaga ahli. Nah, di kita tenaga ahli ada 6 orang, ada koordinator, kemudian ada tenaga ahli pelayanan sosial dasar, kemudian ada tenaga ahli PED tentang ekonomi desa, kemudian ada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan partisipatif, serta tenaga ahli infrastruktur desa. Nah, keenam tenaga ahli tersebut bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tadi ekonomi ya tentang ekonomi, kemudian fasilitator tenaga ahli infrastruktur desa ya dia mengawal atau mendampingi tentang infrastruktur yang ada di desa. Nah, kemudian di tingkat kecamatan ada yang namanya pendamping desa pemberdayaan dan pendamping desa teknik infrastruktur. Itu pembagiannya rata-rata di tiap desa 1 orang pendamping desa itu membawahi 10 desa. Jika desanya lebih dari 10 maka ditambah lagi dengan pendamping desa pemberdayaan. Nah, untuk pendamping desa teknik infrastruktur itu 1 orang 1 kecamatan. Nah, kemudian di level desanya ada yang namanya PLD gitu ya, pendamping lokal desa. Nah, di pendamping lokal desa 1 orang itu membawahi 4 desa ya, atau mendampingi 4 desa, sehingga ya harapan kita sih kedepannya bisa 1 orang mendampingi 1 desa. Hanya memang kuota yang diberikan oleh pusat dan sesuai aturan dari pusat untuk saat ini pendamping lokal desa itu membawahi 4 desa. Oke, itu secara struktur ya sahabat Alif semuanya. Gini Kang, untuk apa sih yang dikerjakan atau apa yang didampingi oleh pendamping desa ini? Ya. Atau tugas fungsinya apa sih di lapangan itu? Oke. Namanya pendamping ya, pendamping desa. Beda dikit dengan pendamping hidup gitu. Nah, ini pendamping desa berarti secara keseluruhan teman-teman pendamping desa itu mendampingi desa baik dari sisi administrasi, kemudian dari sisi regulasi, kemudian dari sisi pemahaman tentang pemberdayaan masyarakatnya. Segala macam kegiatan-kegiatan di desa itu harus didampingi oleh pendamping desa. Walaupun memang identiknya teman-teman pendamping desa itu mendampingi dana desa, tapi pada kenyataannya di lapangan teman-teman juga diperbantukan di dalam segala hal gitu yang terkait dengan kompleksnya permasalahan di desa gitu. Jadi segala macam kegiatan-kegiatan desa itu didampingi oleh teman-teman pendamping desa. Contoh permasalahan di desa Kang, mungkin bisa di ini.
Misalkan gini, masalah regulasi gitu, masalah regulasi ini tidak semua desa namun cek bahasa nama leukeun ya. Ya. Leukeun membaca tentang peraturan desa atau tentang perundang-undangan, sehingga teman-teman pendamping desa membantu untuk memahamkan peraturan dan perundang-undangan yang ada di desa. Gitu. Nah, kemudian tentang administrasi desa. Nah, administrasi desa baik dari pelaporan, pertanggungjawaban, nah itu juga sama, kita memfasilitasi dan membantu mendampingi desa untuk menyelesaikan semua proses administrasi yang ada di desa. Oke, itu administrasi, pendampingan hukum berarti apa ya untuk Masuk misalkan regulasi, menafsirkan regulasi. Nah, gitu. Untuk selanjutnya mengenai pemberdayaan desa, apakah itu masyarakat atau seperti apa sih, jauh mana sih peran pendampingan ini, Pak? Ya, memang harapan terbesar dari proses pendampingan ini adalah terjadinya perubahan ya. Terjadinya perubahan keberdayaan di desa. Mungkin yang tadinya desa jarang melakukan rembuk, jarang melakukan musyawarah, dengan adanya kita pendamping desa, didorong oleh pendamping desa, terjadilah proses musyawarah. Kemudian tata administrasi di desa bisa tercapai gitu ya. Kemudian kedisiplinan dalam melakukan pertanggungjawaban di desa itu menjadi harapan besar kita untuk merubah desa sehingga desa menjadi lebih mandiri. Jadi kalau dari IDM, kalau dari indeks desa membangun, memang di sana akan terukur dari sisi ekonomi desanya meningkat, kemudian dari ketahanan sosial desanya meningkat, kemudian dari sisi infrastruktur pun desanya meningkat gitu, sehingga kedepannya desa tidak harus menggantungkan desanya ke pemerintah pusat atau ke pemerintahan yang ada di atasnya. Barusan sedikit dikupas oleh Bapak sendiri mengenai apakah itu struktur atau mungkin kasta ya Pak ya. Nah misalkan dari desa yang tertinggal ke desa berkembang ke desa apa, itu faktor-faktor apa sih Pak yang mempengaruhi? Oke. Atau tolak ukurnya? Tolak ukurnya ya. Nah, di kita atau di Kementerian Desa ada yang namanya IDM ya, Indeks Desa Membangun. Nah, itu Indeks Desa Membangun ada desa yang berstatus desanya sangat tertinggal. Kemudian naik sedikit menjadi desa tertinggal. Naik lagi desa berkembang, naik lagi desa maju, kemudian terakhir desa mandiri. Nah, ini yang menjadi harapan besar kita, desa ini semua desa menjadi desa mandiri sesuai dengan hasil indeks desa membangun yang dilakukan oleh teman-teman pendamping desa di Kabupaten Purwakarta. Ini baru 3 desa yang statusnya menjadi desa mandiri. Nah, itu tolak ukurnya yang pertama ketahanan sosial, termasuk di dalamnya kesehatan, kemudian pendidikan, daya beli masyarakat, keberadaan warung-warung yang ada di desa, termasuk juga di dalamnya ada ketahanan ekonomi ya. Nah, ini ketahanan ekonomi ini lebih dititik beratkan pada kegiatan BUMDes ya, atau badan usaha milik desa. Nah, ketika BUMDesnya ini aktif, berkembang, bahkan menghasilkan PADes yang begitu besar, karena mau tidak mau BUMDes ini profit oriented gitu ya, harus menghasilkan uang untuk desa dan masyarakat. Nah, ini menjadi poin besar untuk kenaikan ketahanan di bidang ekonomi, sehingga nanti ada peningkatan dari perhitungan indeks desa membangunnya. Kemudian yang terakhir dari sisi infrastruktur. Nah, kalau dari sisi infrastruktur mungkin nanti akan dilihat bagaimana jalan lingkungan, kemudian akan dilihat juga bagaimana penanganan desa terhadap bencana gitu dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kalau disimpulkan ada 3 faktor ya, ada 3 faktor yang menentukan desa itu bisa naik levelnya. Yang pertama ketahanan sosial, yang kedua ketahanan lingkungan, kemudian yang terakhir adalah ketahanan ekonomi. Oke, masuk ke ketahanan ekonomi, tadi sudah sedikit diulas tentang badan usaha milik desa. Nah, di Purwakarta sendiri, apakah setiap desa sudah ada BUMDesnya atau harus ada BUMDesnya atau seperti apa nih Kang? Nah, kebijakan pemerintah daerah mungkin tentang BUMDes ini sudah lama gitu ya, sudah lama. Namun mulai menggeliat BUMDes di Kabupaten Purwakarta ini mulai tahun 2017 ya.
tahun 2017, yaitu setahun kita setahun kita ditugaskan 2016 tadi ya. Nah, kemudian 2017 itu mulai menggeliat, desa-desa membentuk badan usaha milik desa. Nah, apakah itu diharuskan? Ya, kita menyarankan memang itu harus gitu, karena mau tidak mau BUMDes ini menjadi penopang ekonomi yang ada di desa. Bahkan kedepannya diharapkan si BUMDes ini mempunyai unit-unit dan perusahaan-perusahaan besar seperti halnya BUMN gitu. Nah, di Kabupaten Purwakarta ini menurut data sudah semua desa dari 183 sudah semua desa melakukan pembentukan BUMDes. Tapi memang ada yang statusnya aktif gitu ya, ada yang statusnya memang belum aktif. Kemudian perkembangannya ada yang memang sangat baik perkembangannya, dan ada juga yang memang stuck gitu. Itu kondisinya seperti itu. Nah, untuk yang ini Pak, yang memang ada progres gitu Pak, yang sudah dalam tanda kutip menghasilkan uang, itu ada berapa desa sih? Kalau kita melihat data ya, itu kurang lebih 50% desa di kita aktif. Dalam artian aktif itu sudah menghasilkan ya. Cuman memang penghasilannya itu rata-rata, ada yang memang dalam 1 tahun ada yang 5 juta, kemudian bahkan ada juga yang 56 juta gitu. Tergantung memang keaktifan dan mobilitas kegiatan BUMDesnya gitu. Kan banyak macamnya, ada yang bergerak di bidang jasa, ada sewa alat pesta gitu kan, yang mau menikah misalkan, itu bisa sewa di BUMDes. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang desa wisata, ada ya di kita juga, seperti di daerah Tegalwaru gitu ya, itu ada BUMDes yang memang bergerak di bidang pariwisata. Nah, pendapatan desa itu keuntungan ya, maksudnya keuntungan dalam 1 tahun itu ada yang mencapai angka 50 juta. Kemudian PADES-nya ada yang mencapai 20 juta. Nah, PADES itu kan dikembalikan lagi ke masyarakat. Misalkan BUMDes yang bisa mengembangkan potensinya sendiri, seperti ada kegiatan tadi desa wisata, karena memang potensi di desa tersebut punya wisata, dikembangkan wisatanya sehingga menjadi maju gitu ya. Kemudian ada pengrajin-pengrajin di wilayah setempat ya, itu bisa dikembangkan, diberi modal, itu permodalannya bisa dari dana desa.